Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat bergabung untuk mata kuliah teori ekonomi mikro Islam. Pada video kali ini adalah pertemuan pertama dan saya harap saya ingatkan setiap mahasiswa yang mendengar itu like and subscribe di kolom YouTube ini dan jangan lupa untuk mengisi absen. Ya. Absen diisi dengan menulis kelas, misalnya ekonomi syariah B atas nama siapa? Misalnya ekonomi syariah B atas nama Indah Wayuningsi misalnya. Ya, jadi dipahami itu dan saya harap ketua kelas setelah video ini merangkum kehadiran mahasiswa. Saya kasih waktu 2 hari setelah video ini saya sebar di WhatsApp. Ya, 2 hari, hari ketiga silahkan ketua kelas untuk merekap mahasiswa kelasnya yang hadir atau yang mengikuti mata kuliah ini. Baik, untuk pertemuan lalu saya sudah mengirimkan silabus pertemuan untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah teori ekonomi mikro Islam ini. Saya screenshot, saya buka dulu fotonya. Ya. Jadi temuan kita ini kita akan membahas tentang apa itu ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari, menjelaskan how and why, bagaimana dan mengapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Ya, jadi dengan mempelajari ekonomi mikro ini kita akan diajar atau kita akan mengetahui bagaimana kita mengambil keputusan ekonomi dan mengapa keputusan ekonomi itu kita ambil. Ya, jadi itu inti dari mata kuliah atau teori ekonomi mikro pada lingkup yang kecil. Ya, pada lingkup yang kecil, baik itu pribadi maupun pasar di sekitar kita. Jadi mikro itu cakupannya dia kecil, ya, pribadi kita maupun pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Kalau ekonomi makro itu dia luas. Dia akan membahas tentang Indonesia secara umum sebagai negara, atau dalam kata lain ekonomi makro itu ilmu ekonomi yang membahas how dan why pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang luas, ya, baik itu regional, nasional maupun internasional. Nah,
ekonomi garis besar ya pada mata kuliah ini adalah permintaan dengan segala aspeknya, kemudian penawaran dengan segala aspeknya, dan pasar dengan segala mekanismenya. Jadi saya kira kita sudah pelajari di pengantar ekonomi mikro, hubungan antara permintaan dengan harga, hubungan antara penawaran dengan harga, pasar dengan segala mekanismenya. Nah, untuk ekonomi mikro Islam ini perbedaannya, kita akan membahas itu semua tetapi lebih khusus dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, bagaimana dan mengapa pengambilan keputusan dalam setiap wujud ekonomi? Misalnya orang yang sudah menikah, orang yang sudah menikah atau nggak salah kita sebut menikah, atau orang yang kuliah, ya, yang kuliah itu kemudian orang yang pendapatan atau kiriman orang tuanya hanya 300.000, maka dia akan berpikir bagaimana caranya 300.000 itu cukup untuk kebutuhan dia dalam satu bulan. Kalau ada yang 500.000, maka dia akan berpikir seperti itu. Ya, bagaimana dan mengapa? Ya, bagaimana dan mengapa saya mengambil keputusan itu? Misalnya kalau yang 300.000 tadi, tidak mungkin dia akan makan di warung yang harganya 20.000 satu kali makan, tidak mungkin. Maka mungkin dia akan melakukan kegiatan ekonomi dengan dengan mengambil membeli beras misalnya, dan di pasar dengan membeli lauk kemudian untuk persiapan satu bulan, satu pekan, 2 pekan, dan satu, sehingga uang 300.000 itu cukup untuk dia pakai dalam satu bulan. Berbeda dengan yang 1 juta misalnya. Yang 1 juta ketika dia punya penghasilan seperti itu, maka dia akan mengambil kebijakan-kebijakan yang lain. Mungkin kalau sekali-sekali atau cukup sering juga bisa mengambil makan di kantin kampus misalnya, atau kalau yang 1,5 juta sampai 2 juta mungkin setiap bulan dia bisa makan pizza, atau dia bisa makan Kentucky Fried Chicken dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya pengambilan keputusan mengapa dan bagaimana, ini yang akan dibahas. Nah, untuk pendekatan ekonomi mikro ada dua, ya, ada dua dalam ekonomi mikro ini, yaitu pendekatan pemasukan dan pendekatan pengeluaran. Misalnya kayak tadi, ya, pemasukannya orang yang pemasukannya misalnya 10 juta, maka dia akan memikirkan bagaimana ya kalau dia pengeluarannya dia anggap bisa sampai 15 juta atau dia itu, maka dia akan berusaha mencari sumber-sumber lain untuk pemasukan. Ya, ini orang yang punya pemikiran yang tidak terbatas. Jadi dia mau mengukur kemampuannya, ya sudah, saya harus cari pemasukan lain. Tetapi ada juga yang pendekatan pengeluaran. Ya, misalnya berpikirnya bahwa banyak pengeluaran akan membuka peluang-peluang lain. Nah, ini kelompok yang optimis. Ya. Tapi dia harus berhati-hati karena bisa saja dia terjerumus pada hutang. Ya, jadi orang yang melakukan kegiatan ekonomi tadi ada dua pendekatan. Dia melihat pendekatan pemasukannya. Ya, dia mendekat pendekatan pemasukannya, dan ini kemudian dia lakukan sehingga dia berhati-hati dalam pengeluaran. Tetapi kalau yang pendekatan tadi pengeluaran, dia optimis. Ini orang-orang optimis, tapi tadi saya bilang mungkin saja dia pengeluarannya 10 juta, tetapi pendapatannya 10 juta, tapi dia bisa mengeluarkan sampai 15 juta. Nah, orang seperti ini orang-orang yang optimis, tapi hati-hati, ya, dia bisa terjerat dalam militan hutang. Nah, apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Saya tidak perlu ulang ekonomi mikro, saya tidak perlu ulang pembagian ilmu ekonomi karena itu sudah dipelajari, apalagi ekonomi mikro, pengantar ekonomi mikro. Kita tidak perlu ulang. Apa bedanya dengan ekonomi Islam? Kalau dalam ekonomi konvensional dia tidak ada batasan syariah. Tapi dalam ekonomi Islam ada batasan syariah. Nah, ini yang harus kita
paham. Satu hal yang ini yang harus dicatat baik-baik, kaidah dalam agama Islam, ibadah ini harus dicatat baik-baik. Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Ya, hukum dasarnya semua ibadah itu diharamkan sampai ada perintah untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi kita tidak boleh melakukan ibadah itu sekemauan kita. Misalnya ada orang yang kuat, misalnya ketika dia beribadah sholat subuh 2 rakaat, tetapi dia mengatakan, ya saya mau sholat subuh 4 rakaat biar pahalanya lebih panjang, lebih banyak. Nah ini yang tidak boleh. Kenapa? Tadi kaidah dasarnya dalam agama kita, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sifatnya hubungan pada Allah Subhanahu wa taala yang wajib seperti salat, zakat, puasa itu sesuai dengan nanti ada perintah baru dilakukan. Kalau tidak ada perintah maka tidak boleh dilakukan. Jangan ditambah-tambah. Nah, berbeda dengan muamalat. Ekonomi ini masuk dalam muamalat, ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum dasarnya semuanya boleh. Jadi ekonomi ini semuanya boleh. Apalagi ekonomi Islam ini jangan dibatasi. Ekonomi Islam ini semua boleh. Sampai ada larangan untuk melarang aktivitas perekonomian tersebut. Permintaan, penawaran, dan pasar, mekanisme pasar misalnya. Sampai ada larangan baru kita berhenti. Dan tidak boleh kita melakukan aktivitas ekonomi tadi. Nah ini harus dicatat baik-baik. Ya tadi sehingga ekonomi Islam itu tidak terbatas. Semua ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip larangan-larangan dalam Islam, maka dia adalah semuanya dibolehkan. Ya, semua dibolehkan. Makanya kata Nabi ya, dalam sebuah hadis itu dia mengatakan kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian dibandingkan dengan aku. Ya seperti itu kira-kira maknanya. Nah, apa manfaat ekonomi mempelajari ekonomi mikro? Adalah yang pertama explanation atau merencanakan. Yang kedua memprediksi. Ya, jadi orang yang mempelajari ekonomi Islam itu, teori ekonomi mikro Islam itu dia bisa merencanakan sesuatu dan bisa memprediksi. Ya. Misalnya menjelaskan mengapa harga tomat itu 13.000 misalnya. Ya, ngapa harga tomat? Nah, kita sudah pelajari kemarin di ekonomi mikro, pengantar ekonomi mikro bahwa harga itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ya, harga itu dipengaruhi oleh permintaan. Permintaan itu sendiri, ya, selain permintaan dan penawaran, harga juga ternyata dipengaruhi oleh adanya barang pengganti, adanya barang substitusi, adanya barang yang lain. Sehingga kita bisa simpulkan mengapa harga emas itu harga tomat itu sampai 13.000. Mengapa harga mobil ya sampai 200 juta misalnya. Mengapa pemerintah menurunkan ini explanation, tapi kita bicara makro. Mengapa pemerintah menurunkan pajak masuk ya 0%? Ya, ini ada penjelasannya. Makanya belajar ekonomi mikro maupun ekonomi makro, salah satunya adalah explanation, mampu menjelaskan ya mengapa demikian. Ya, mengapa harga beras ya di musim panen itu turun? Ya, atau mengapa pemerintah justru mengekspor beras di musim panen? Itu harus bisa dijelaskan dalam ekonomi mikro ini. Kemudian memprediksi. Ya, kita bisa harus memprediksi kira-kira saya misalnya begini. Kita yang mempelajari ekonomi mikro, kalau kita bisa memprediksi harga ikan misalnya, yang biasa belanja di pasar itu, ikan itu akan mahal harganya ketika musim terang bulan. Jadi kita bisa memprediksi. Kita memprediksi, oh kalau sudah tanggal 15 Hijriah atau 12, 13, 14 itu kan terang bulan, sehingga harga ikan itu mahal. Makanya dengan prediksi tadi kita mengambil kebijakan, kita mengambil perilaku ekonomi, kita mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Ya, kalau kita sudah tahu misalnya mulai tanggal 8, 9, 10, 11 sampai tanggal 18 misalnya bulan itu terang, pasti mahal ikan, maka kita beli ikan memang.
2 minggu, atau pada saat masih murah kita beli untuk kita simpan dalam waktu 2 minggu dengan membeli kulkas misalnya. Nah itu tadi memprediksi apa yang terjadi ke depan. Ya, sama juga misalnya dengan ekonomi mikro ini kita bisa prediksi ya, harga-harga, kita bisa prediksi misalnya harga rumah yang sekarang misalnya 150 juta harga BT, kita bisa prediksi bahwa dengan inflasi sekian setiap tahun kita bisa memprediksi, oh ternyata tahun depan harganya pasti sekian. Nah, kita bisa melakukan prediksi. Nah, kemudian saya masuk pada mengapa belajar ekonomi mikro Islam. Ya, ekonomi mikro Islam itu kita pelajari untuk mengambil keputusan agar mendapatkan solusi terbaik. Ya, tadi how and why, mengapa dan bagaimana dan mengapa pengambilan keputusan itu. Jadi tujuannya atau kita belajar ini supaya kita bisa mengambil keputusan untuk mendapatkan solusi terbaik. Dalam Islam itu solusi terbaik itu ada dua. Solusi yang menguntungkan kita tetapi tidak menzolimi orang lain. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 278 atau 79 kalau tidak salah, dikatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Kaidah dalam ekonomi Islam itu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ya, tidak menzolimi orang lain dan tidak dizolimi oleh orang lain. Jadi untuk mengambil keputusan solusi yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak merugikan orang lain. Kemudian apa lagi? Permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu sama dengan ekonomi konvensional adalah kelangkaan. Ya, jumlah faktor-faktor, jumlah pemenuh kebutuhan yang terbatas, sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Makanya timbul kelangkaan. Tetapi dalam teori ekonomi mikro juga ada pendapat lain bahwa Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu yang kurang. Ya, dia menciptakan sesuatu di bumi ini pas, ya sesuai dengan jumlah kebutuhan manusia. Jadi bagi dia kelangkaan. Jadi bagi orang yang mengambil seperti ini, permasalahan ekonomi itu bukan kelangkaan, tetapi ketamakan. Ya, tamak. Ya, orang-orang seperti ini tamak. Kenapa? Ya karena memang sudah begitulah sifat manusia. Manusia itu ketika dia dapat satu, maka dia minta dua. Dalam sebuah hadis juga dikatakan itu, manusia itu kalau dikasih harta sebesar gunung Uhud, maka dia akan minta gunung Uhud yang kedua. Kalau dikasih 2 gunung Uhud, maka dia akan minta gunung Uhud yang ketiga. Jadi tadi saya kembali bahwa kita belajar ekonomi itu untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu dalam Islam apa? Menguntungkan diri kita, tetapi tidak menzolimi orang lain. Masalah dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam juga adalah kelangkaan. Tetapi yang lebih masalah lagi adalah ketamakan dari pelaku ekonomi itu sendiri. Kontribusi ekonomi Islam dalam ekonomi. Ya. Jadi Islam itu ya tahun 722 Masehi atau 762 Miladiah ya. Itu barusan tahun. Jadi kalau sekarang kita hitung, sekarang ini kan tahun 2000 berapa? 2020. Kalau Hijriah itu tahun 1430 sekian Hijriah. Berarti bedanya dengan kita ada sekitar 600 tahun ya. 600 tahun bedanya dengan kita. Berarti mereka atau ulama-ulama Islam menuliskan tentang kitab-kitab ini sejak 100 tahun atau beberapa tahun setelah Rasulullah hijrah. Ya, setelah Rasulullah hijrah. Nah, di tahun 727 ini orang-orang Eropa itu masih bahkan belum mengenal, ya masih kalau dibilang zaman kegelapan di sana. Ya, itu zaman kegelapan karena pada saat itu Islam yang berkuasa. Islam menguasai 2/3 dunia di zaman Nabi, kemudian di zaman Umar bin Khattab, kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz lagi makin luas. Bahkan dikatakan 2/3 dunia itu dikuasai oleh Islam. Di tahun 700 di abad pertengahan ini, ya di abad pertengahan ini sampai sekian ratus tahun, nanti kemudian ketika kaum muslimin sudah mulai bisa dipecah belah
diadu domba, maka negara Islam itu khalifah itu pecah dari negara-negara kecil yang sekarang ya tidak punya kekuatan yang berarti. Nah, kita kembali bahwa ekonomi Muslim klasik itu sudah menulis buku, misalnya Abdullah bin Al-Muqaffah, dia hidup tahun 727 Miladiyah sampai 762 Miladiyah dengan kitabnya Risalat As-Sahabah yang isinya berbicara tentang kebijakan dan administrasi keuangan negara. Bayangkan ulama-ulama sudah menulis buku-buku, kitab-kitab ya sebelum bangsa-bangsa Eropa yang hari ini menjadi kiblat. Ya kalau kita bicara sejarah ekonomi, ya tentu kita mulai dari bangsa-bangsa Eropa di revolusi industri yang tahun 1000 berapa itu? 1600-an. Ya, tahun 1300 sampai 1600-an. Sampai 1600 tahun lah waktu Belanda mulai ke Indonesia. Padahal orang-orang Muslim, cendekiawan Muslim sudah menulis buku-buku jauh dari itu. Misalnya Abu Yusuf juga ya, dalam kitabnya Al-Kharaj yang membahas tentang 26 pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid kepada Abu Yusuf. Ya, dan dia belum menjawab, kemudian dibukukan dengan kitab namanya kitab Al-Kharaj. Kemudian Yahya bin Adam Al-Quraish, kitab Al-Kharaj juga mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih al-amwal, fikih harta. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya dalam kitab Al-Amwal juga membahas tentang kebijakan keuangan negara. Yang kan ya di tahun ini orang Eropa tadi saya katakan belum mengenal, ya belum ke peradaban masih tertinggal. Sementara orang Islam sudah berbicara tentang keuangan negara. Ini luar biasa. Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dengan Al-Misbah fil Islami, Ibnu Khaldun dengan Muqaddimah, itu semua membahas tentang ekonomi Islam maupun tentang ilmu-ilmu lain. Bagaimana sejarah ekonomi di Eropa? Ya. Sejarah ekonomi Eropa itu dimulai dari pedagang keliling, kemudian jadi orang-orang dulu melakukan perdagangan, ya, melakukan perdagangan lintas Eropa, ya, lintas Eropa. Tapi perlu kita pahami bahwa dalam Islam itu kalau kita baca hafal surat Al-Quraisy itu li ila fil Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Jadi orang-orang Quraisy itu, orang-orang Islam, orang-orang Quraisy, Islam Quraisy, bahkan orang Quraisy secara umum di zaman Nabi itu, mereka sudah melakukan perjalanan ya di musim panas mereka ke Eropa, di musim dingin mereka ke Asia. Ya, mereka ke Eropa dan mereka ke Asia. Syam itu perbatasan Eropa, ya, sementara Yaman itu perbatasan Asia. Mereka sudah melakukan ekspor impor, ya, perdagangan keliling. Kemudian terjadi urbanisasi karena jalan-jalan yang ditepati itu menjadi kota pemukiman sehingga orang-orang dari daerah itu pindah ke kota. Ya. Kemudian terjadi perang salib antara kaum muslimin dengan orang-orang Eropa, orang-orang Kristen Eropa. Ya, ini sejarah ekonomi, perkembangan ekonomi di Eropa. Kemudian terjadi perubahan suasana kehidupan beragama. Ya. Orang-orang Protestan itu semangat dan hemat. Orang Katolik itu remeh pada persoalan dunia. Ya, orang-orang Protestan itu semangat. Orang Katolik itu dia istilahnya dia fokus pada urusan akhirat, urusan alam selanjutnya. Sehingga orang-orang Protestan itu punya semangat yang kuat dalam berbisnis. Ini sejarah ekonomi di Eropa. Nah, setelah kita panjang. Pemikiran ilmuwan Muslim. Ya, ada beberapa pemikiran yang sampai saat ini terkenal. Ya, misalnya harga itu tidak hanya, Abu Yusuf mengatakan harga itu tidak hanya ditentukan oleh kurva permintaan, tetapi juga ditentukan oleh kurva penawaran. Ya, dia mengatakan kadang-kadang makanan yang berlimpah
tetapi tetap mahal, tapi kadang-kadang juga makanan sedikit tetapi tetap murah. Ya. Kadang-kadang makanan berlimpah, ya, contoh misalnya durian berlimpah kan, tetapi harganya tetap mahal. Ya, kadang-kadang juga makanan sedikit, tapi atau misalnya emas, emas itu berlimpah juga, tapi harganya tetap mahal. Ketika di satu tempat juga emasnya sedikit, tapi harganya tetap mahal juga dan sama. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa harga itu tidak hanya ditentukan oleh permintaan, tetapi juga ditentukan oleh penawaran. Al-Ghazali mengatakan bentuk penawaran dan permintaan elastisitas beliau sudah menggambarkan tentang kurva penawaran dan permintaan. Bayangkan Al-Ghazali sudah menggambarkan itu, dan beliau juga sudah pernah menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Ya, permintaan itu tidak kaku, tetapi dia elastis sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemerintah boleh melakukan intervensi pasar ketika terjadi distorsi pasar. Ya. Jadi sama kayak sekarang misalnya pemerintah itu tidak boleh menentukan harga, atau Adam Smith mengatakan harga itu ditentukan oleh, kalau kita tahu itu impossible hand, misalnya ada tangan yang tidak mungkin. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga itu diciptakan oleh Allah. Ya, okay? Jadi ada hal yang berbeda tetapi sebenarnya sama. Yang membedakan adalah Adam Smith tadi dia bebas nilai, tidak ada nilai yang masuk di dalamnya, sehingga dia bingung ketika menjelaskan kenapa harga itu bisa terbentuk. Ya, dia mengatakan bahwa impossible, ada tangan-tangan yang tidak jelas, yang tidak nampak, atau yang tidak mungkin, tangan-tangan gaib. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan yang membentuk harga adalah Allah. Contoh misalnya begini, ada orang yang kalau kita melihat penjual rambutan misalnya, coba lihat ketika musim rambutan, rambutan Aceh sama rambutan Bogor misalnya, rambutan Aceh itu dari Baruga sampai di pelabuhan harganya sama. Ya, kalau 10.000 semua 10.000 per kilogram. Ya, apakah pernah mereka musyawarah untuk menentukan harga? Ya, tidak pernah. Tapi kita akan dapatkan harganya sama. Ya, maka dari kenyataan seperti ini tadi Adam Smith mengatakan impossible hand, harga itu ditentukan oleh tangan yang tidak mungkin, yang kita tidak tahu siapa. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan harga itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia punya nilai. Ya, sementara Adam Smith tadi bebas nilai. Ibnu Taimiyah tadi mengatakan bahwa pemerintah terjadi distorsi pasar, boleh melakukan intervensi harga ketika terjadi distorsi pasar. Kalau tidak terjadi distorsi pasar, maka pemerintah hanya boleh melakukan intervensi pasar. Ya. Kalau tidak ada distorsi, maka pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga. Dia hanya bisa melakukan intervensi pasar. Kalau terjadi distorsi, maka pemerintah bisa melakukan intervensi pasar. Contohnya begini, di musim Lebaran misalnya, atau mau dekat-dekat puasa itu biasanya harga telur naik. Ya, harga telur naik. Dan pemerintah tidak boleh menentukan harga telur, tidak boleh. Ya, yang dia lakukan adalah membuat intervensi pasar dengan cara membuat pasar murah misalnya. Dia punya bulog, kalau di Indonesia, bulognya dia turunkan, dia keluarkan cadangannya, dia keluarkan stoknya, kemudian dia jual dengan harga normal. Ya, sehingga pedagang-pedagang yang spekulasi tadi bahwa di menjelang Ramadan misalnya harga orang akan beli walaupun harganya naik, itu dia akan terdesak untuk menurunkan harganya seperti sedia kala atau seperti normal. Kenapa? Karena pemerintah sudah masuk melalui intervensi pasar tadi. Ya, sehingga dia pasti akan kembali. Kalau tidak, dia tidak laku karena orang-orang akan beli kepada pemerintah. Itu intervensi pasar. Nah, kalau intervensi harga, ya jika terjadi distorsi pasar, misalnya ada isu bahwa eh, banjir di Sulawesi Selatan, sementara beras kita kebanyakan dari Sulawesi Selatan. Ya, baru ada isu tersebut, ada orang yang menimbun. Ya, padahal pemerintah sudah menghitung stok beras itu cukup untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan misalnya. Ya, tetapi karena ada yang menimbun maka tidak cukup. Nah, di sini pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Ya, nanti kita akan bahas di mekanisme pasar pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi saya kira ini saja sebagai pengantar untuk pertemuan kita di hari pertemuan pertama ini. Saya harap sekali lagi saya ulangi,
untuk setelah mendengar video ini, silahkan mengabsen dengan menulis kelas, misalnya esi A, kemudian spasi namanya, nama lengkapnya. Ya, dan saya harap ketua kelas 2 hari setelah ini untuk kemudian merekap teman-temannya yang hadir, yang menyimak video ini dan di WA ke saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di WhatsApp, nanti saya akan jawab ketika ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan video yang pertama ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua, jaga kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.